Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Karena ini adalah video pembelajaran yang bisa diakses anywhere, anytime. Jadi kapanpun teman-teman bisa melakukan akses pembelajaran ini. Nah, hari ini kembali lagi dengan Ibu Mariani. Gimana kalau bukan di Andaria Channel? Oke guys, jadi sebelum mulai pembelajaran seperti biasa yang belum like, komen, dan subscribe silakan untuk like, komen, dan subscribe karena ini memberikan motivasi baru, motivasi untuk memperbanyak konten-konten yang lebih berkualitas khususnya untuk dunia pendidikan dan pembelajaran. Nah, hari ini teman-teman, Ibu melanjutkan mengenai pembelajaran kita minggu lalu. Kalau di minggu lalu kita telah membahas mengenai konsep-konsep dasar dari evaluasi pembelajaran, kali ini kita akan membahas mengenai 3 hal. Apa itu, Bu? Harusnya teman-teman sudah tahu. Kalau teman-teman baca RPS, teman-teman sudah tahu bahwa kita hari ini akan bahas pertama, fungsi dari evaluasi pembelajaran, tujuan evaluasi pembelajaran, dan yang terakhir adalah prinsip-prinsip dalam melakukan evaluasi pembelajaran. Nah, 3 hal ini menjadi penting karena kita melakukan evaluasi pembelajaran harus memperhatikan hal-hal tersebut. Jadi teman-teman, adapun indikator pencapaian kompetensi yang ingin kita dapatkan dalam pertemuan ini ada 3. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan fungsi dari evaluasi pembelajaran. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai tujuan dari evaluasi pembelajaran, dan yang ketiga adalah mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Kenapa 3 hal ini menjadi penting? Karena jika kita tidak melakukan sesuai dengan prinsipnya, tujuannya, dan fungsinya, maka evaluasi pembelajaran kita tadi menjadi evaluasi pembelajaran yang simsalabim. Artinya terjadi tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oke? Nah, kalau kita bahas fungsi evaluasi pembelajaran menurut para ahli itu teman-teman bisa baca dari beberapa referensi jurnal dan teman-teman bisa menemukan sendiri apa itu fungsi dari pembelajaran. Tapi secara umum fungsinya bahwa fungsi evaluasi pembelajaran itu kalau Ibu kategorikan menjadi 3 hal. Yang pertama, sebagai alat ukur peserta didikannya di sini adalah fungsinya untuk mengetahui seberapa sih kemampuan dari siswa, baik itu untuk siswanya sendiri maupun guru, sehingga sebagai alat ukur atau tolak ukurnya. Yang kedua, sebagai motivator dan pembelajaran, karena evaluasi sudah dilakukan, kita menjadi termotivasi. Oh, saya ternyata hasil belajar saya di semester ini lumayan baik, maka saya harus punya semangat baru untuk melakukan perbaikan. Tapi malah sebaliknya, kalau ternyata buruk, maka saya harus melakukan yang namanya lebih ekstra, yang namanya perbaikan lagi, sehingga saya mencapai hasil belajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran itu, sehingga sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan yang ketiga adalah tentu adanya evaluasi pembelajaran meningkatkan kualitas. Kualitas untuk siapa? Tidak hanya untuk siswanya, untuk sekolah, untuk guru, ataupun untuk memang pihak-pihak yang bersangkutan atau stakeholders, orang-orang yang memang punya kepentingan dalam dunia pendidikan. Itu secara umum. Teman-teman kalau dari menurut beberapa teori ataupun ahli tentu menemukan banyak hal baru. Ya, jadi silakan untuk dibaca referensinya karena itu menjadi bahan tambahan. Yang kedua, fungsi evaluasi pembelajaran jika kita kaitkan dengan jenis-jenis evaluasi sendiri, ya. Jadi jenis evaluasi itu ada formatif, sumatif, diagnostik, atau seleksi atau penempatan. Jadi ada 4, ya. Bu, maksudnya apa, Bu? Formatif, sumatif. Teman-teman, secara umum
ya. Berdasarkan jenisnya ada 4 tadi. Dari mana Bu saya harus menjelaskan? Oh tentu tidak, Ibu harus menjelaskan satu persatu karena mahasiswa diminta untuk mencari sendiri apa sih arti-arti ini, apa sih maksudnya, contohnya seperti apa ya. Jadi 4 tadi adalah fungsi dari evaluasi pembelajaran jika dilihat dari jenis-jenis evaluasi. Ibu hanya contohkan satu, misalnya di bagian untuk seleksi penempatan. Nah, seleksi penempatan ini adalah contohnya ketika kalian ingin masuk PTN kemarin. Nah, untuk masuk PTN kan kalian dikasih tes untuk menentukan kalian masuk jurusan apa. Untuk menempatkan, jadi evaluasi menentukan keputusan dia ditempatkan di mana memang yang dia cocok dari kompetensi yang diujikan. Itu contoh penempatan. Kalau misalnya untuk anak sekolah itu misalnya untuk menentukan jurusan IPA atau IPS atau bahasa bagi yang sekolah yang punya bahasa. Itu penempatan ya. Itu contoh kecilnya. Contoh yang lebih menarik, lebih yang memang berkaitan langsung dengan pembelajaran bisa teman-teman cari sendiri. Oke, cari sendiri, bukan dilupakan. Oke, yang berikutnya adalah tujuan evaluasi pembelajaran. Setelah tahu fungsinya, kita harus tahu apa sih tujuan yang hendak kita capai, target apa yang kita hendak capai dari evaluasi pembelajaran. Nah, tujuan kita adalah ingin mengetahui, yang pertama adalah kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh siswa kita, kelebihan-kelebihan dari peserta didik kita, terus juga kekurangannya seperti apa, sehingga tujuan kita adalah mengetahui, sehingga kita dapat mendiagnosa. Oh, kalau dia seperti ini siswa saya harus melakukan treatmentnya seperti ini, perlakuannya seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuannya adalah mengetahui berhasil atau tidak kegiatan belajar mengajar saya, mulai dari perencanaan, proses hingga evaluasinya. Artinya di sini saya ini melakukan evaluasi untuk mengetahui sesuai tidak sih target saya ingin sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dimana tujuan pembelajaran itu pasti sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga adalah tindak lanjut untuk pendidikan yang lebih baik. Artinya apa sih tindak lanjutnya setelah melakukan evaluasi? Oh, misalnya evaluasinya ternyata ada 50% dari siswa saya yang tidak memahami materi. Terlihat dari penilaiannya, semua nilai ujian akhir semesternya di bawah nilai KKM. Maka apa tindak lanjutnya? Apakah saya harus memperbaiki materi saya? Bahan ajar saya itu dibuat lebih sesuai kebutuhan dari siswa saya, atau saya strateginya yang salah, atau saya sendiri mungkin yang ketika mengajar tidak jelas karena saya tidak menyampaikan dengan tepat materinya. Berikutnya adalah memberikan laporan atau sifatnya tanggung jawab kepada sekolah, orang tua, stakeholders. Jadi kenapa evaluasi dilakukan? Untuk memberikan laporan. Yang contohnya misalnya adalah sistem raport. Raport itu adalah laporan guru atau sekolah kepada orang tua bahwa kami sudah melakukan evaluasi, nilainya seperti ini. Maka ketika kita melakukan evaluasi tidak tepat, maka orang tua merasa apakah iya hasilnya seperti ini, kenapa anak saya nilainya seperti ini. Ya, tapi jika laporan kita bisa ditanggung jawabkan dengan baik atau dipertanggungjawabkan dengan baik, tentu ini menjadi bahan refleksi untuk semua pihak, baik guru, sekolah, orang tua, dan stakeholders lainnya. Itu adalah tujuan dari evaluasi pembelajaran. Sampai di sini yang ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan, silakan untuk komentar di kolom komentar di bawah. Karena Ibu sudah bilang di pertemuan sebelumnya kita ada Q&A, khusus part Q&A untuk tanya jawab mengenai materi-materi yang telah Ibu sampaikan. Jadi nanti akan Ibu himpun dan pilih sehingga kita filter soal-soal ataupun pertanyaan dari teman-teman mengenai mata kuliah kita, khususnya di bab-bab yang sudah kita bahas. Oke. Dan yang terakhir adalah apa prinsip-prinsip ketika melakukan evaluasi pembelajaran. Prinsipnya kita melakukan evaluasi pembelajaran bagaimana sih? Apa terserah kita, sesuka hati, atau berdasarkan prinsip kecantikan, kegantengan? Ya, itu tidak bisa kita karang-karang, tidak bisa kita buat-buat. Ada beberapa prinsip yang harus teman-teman perhatikan.
Pertama, kita harus bersifat sahih atau bisa teruji validitasnya. Artinya, misal nih, valid atau tidak sih saya ingin mengukur kemampuan pengetahuannya. Ya, jadi kita bahas dulu deh. Kita ada 3 ranah kognitif pengetahuan, 3 ranah kompetensi, salah ya. Pengetahuan atau kognitif, afektif itu sikap atau perilaku, dan psikomotor adalah keterampilan. 3 ranah kompetensi ini harus kita lakukan evaluasi. Misal nih, di dalam prinsipnya saya ingin mengukur materi A, tapi saya tidak menggunakan alat tes lihat ganda soal, tapi saya menebak dari saya mengamati. Tidak bisa dikatakan valid atau sahih karena alat tes yang saya gunakan tidak sesuai dengan apa yang ingin saya evaluasi, sehingga harus berdasarkan prinsip sahih. Yang kedua, objektif, artinya tidak ada unsur subjektivitas. Saya menilai berdasarkan apa yang ingin kita capai. Tujuan pembelajarannya A, maka saya harus melakukan evaluasi terhadap pembelajaran itu bersifat objektif. Yang 3, adil, artinya adil di sini tidak ada aplikasi, tidak ada istilah orang tua yang lebih kepada karena dia teman saya, mamanya, jadi saya harus memberikan nilai dia lebih besar. Itu tidak bisa dilakukan. Yang keempat, terpadu, bersifatnya menyeluruh, tidak hanya menilai dari 1 kali penilaian tapi juga semuanya. Yang selanjutnya ada terbuka, artinya wajar kalau ada siswa melihat, Bu, saya mau lihat nilai saya, oke, saya silakan, karena memang di sini ada sifat terbuka. Selanjutnya adalah menyeluruh, sebenarnya tidak jauh dari terpadu, sama-sama terintegrasi dalam bersifat menyeluruh evaluasi pembelajarannya. Sistematis, artinya tidak tiba-tiba evaluasi itu dilakukan pada perencanaan, jadi harus disusun terlebih dahulu bagaimana prosesnya, karena di pertemuan sebelumnya sudah kita tahu bahwa ada tes, ada pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Semuanya harus dilaksanakan sesuai urutannya. Terus beracuan kriterianya apa? Apakah kalau di dalam penilaian siswa ada PAN dan patokan acuan norma. Yang kedua ada patokan acuan kriteria. Biasanya yang paling sering dilakukan adalah kriteria karena berdasarkan ketuntasan minimal. Jadi ada nilai minimumnya. Yang terakhir adalah akuntabel. Tentu evaluasi pembelajaran itu harus bersifat akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan, karena ketika nanti kita melaporkan hasil dari evaluasi kita terhadap anak atau peserta didik kita bisa mempertanggungjawabkannya kepada sekolah, orang tua, atau pihak-pihak yang bersangkutan. So teman-teman, di materi ini teman-teman bisa menemukan sendiri ya fungsi, tujuan, dan prinsip dari proses evaluasi pembelajaran. Nah, mungkin itu saja teman-teman. Setelah ini akan ada quiz, silakan gabung atau join, nanti Ibu share link untuk kita bermain games teman-teman. Jadi teman-teman bisa membrainstorming apa yang didapat hari ini untuk ikut quiz. Oke, see you next time, dan jangan lupa jaga kesehatan dan tetap fokus belajar walaupun dari rumah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, dan sore. Tetap di akun kami di Andaria Channel.